Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan video simulasi serangan Denial of Service. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Rizky Iqbal, yang kedua Ramesyata Damayati, yang ketiga Fitria Fatmawati, dan yang keempat Ewa Akhil Susiati. Serangan Denial of Service. Pengertian dari denial of service adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada aplikasi pada server, sistem, atau website. Ya, serangan ini dilakukan untuk membuat lalu lintas jalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain. Jenis serangan denial of service yang digunakan yaitu menggunakan SIM-bot. Pengertian SIM-bot sendiri adalah penyerangan yang menggunakan host untuk menyerang host target dengan membanjiri trafik palsu suatu server atau sistem. Virtualisasi yang digunakan untuk penyerangan DOS yaitu VirtualBox. VirtualBox yaitu perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Virtual machine yang digunakan yaitu ada kali Linux dan Windows. Kita memakai Windows 7. Kali Linux digunakan sebagai attacker atau penyerangnya, sedangkan Windows digunakan sebagai targetnya. Framework yang digunakan untuk penyerangan DOS menggunakan framework Metasploit yang nantinya menggunakan tools SYNFLOOD untuk membanjiri trafik jaringan server. Saran agar terhindar dari serangan DOS. Yang pertama yaitu selalu mengaktifkan firewall dan antivirus untuk keamanan networking. Yang kedua, update dan patch rutin. Yang ketiga, konfigurasi server yang tepat. Yang keempat, gunakan intrusion detection atau prevention system. Yang kelima yaitu bandwidth dan kapasitas yang cukup. Kemudian, simulasi serangan denial of service akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rifki Iqbal Farhansyah. Perkenalkan, nama saya Rifki Iqbal Farhansyah. Saya mewakili kelompok 5 akan menjelaskan simulasi penyerangan denial of service dengan framework Metasploit. Untuk virtual mesin yang digunakan menggunakan Windows 7 sebagai target dan kali Linux sebagai attacker atau penyerang. Pertama-tama kita buka dulu Windows-nya. Pada Windows ini nantinya kita akan matikan firewall atau keamanan suatu networking supaya nanti kedetek saat kita menyerang di kali Linux dengan scanning. Oke, pertama-tama kita cek dulu apakah firewall-nya udah dinonaktifkan apa belum dengan perintah control panel. Kita buka sistem security, kita cek di firewall status, dan di sini sudah saya matikan untuk firewall settingnya dari Windows. Kita oke. Setelah itu kita cek dulu IP dari Windows sebagai host target nantinya. Untuk mengecek kita perintahkan dengan ipconfig cmd, dan di sini sudah terlihat untuk IP dari Windows yaitu 192.168.1.19. Selanjutnya kita buka kali Linux untuk attacker atau penyerang.
kita masukkan Oke, selanjutnya kita akan masuk konfigurasi super user untuk bisa menjalankan semua akses dengan perintah sudo su. Kita masukkan password. Pertama-tama kita akan mengecek IP dari Kali Linux dengan perintah ifconfig. Dan sudah terlihat di sini, yaitu IP-nya 192.168.1.18. Kita bandingkan dengan IP Windows yang tadi 192.168.1.19. Oke, ini penyerangnya kita simulasikan. Jika kita tidak tahu IP dari target kita, maka kita akan melakukan scanning dulu dengan perintah nmap -sn. Kita masukkan host dari IP Kali Linux-nya, yaitu 192.168.1.18. Dan kita lihat headmask-nya 255.255.255.0, berarti /24. Enter. Sudah berjalan untuk starting nmap-nya, apakah nanti kedetek oleh Kali Linux IP dari Windows-nya. IP dari Windows sendiri tadi 1.19. Maka sudah kedetek di sini, dan sudah kelihatan di sini detek oleh Kali Linux-nya. Maka selanjutnya kita akan lakukan scanning port mana yang dapat kita serang dari Windows tersebut dengan perintah nmap -sv. sv ini service dan v version. Nanti kelihatan service-nya itu bagian apa dan versinya berapa. Dan kita masukkan host targetnya, yaitu dari Windows tadi IP-nya berarti 192.168.1.19. Kita mulai untuk scanningnya. Nah, udah kelihatan ada 3 port yang dapat digunakan untuk menyerang dari Windows tadi. Cuma yang paling gampang untuk kita serang yaitu dari NetBIOS yang portnya 139 ini. Selanjutnya kita akan masuk Metasploit, yaitu framework yang kita gunakan untuk menyerang tools. Nanti yang kita gunakan adalah Synflood untuk membanjiri trafik dari server dengan perintah msf console untuk masuk Metasploit-nya. Selanjutnya kita akan mencari tools dari Metasploit tersebut. Yang kita cari nanti adalah Synflood dengan perintah search Synflood, enter. Dan di sini ada alamat untuk kita gunakan ketika menggunakan Synflood.
Berarti kita akan perintahkan use auxiliary slash dos slash dcp slash sinflow. Setelah itu kita akan mengeset air host-nya yang sebagai target dengan perintah set air host. Kita masukkan IP dari targetnya tadi yaitu 192.168.1.19. Setelah itu kita akan ngeset dari airport yang kita gunakan untuk menyerang. Tadi kita pilih dari port NetBIOS 139 dengan perintah set airport 139. Sebelum kita akan menjalankan penyerangan, kita coba dulu lihat task manager dari Windows apakah sudah ada traffic dari networking, dan di sini kita lihat masih 0 ya. Coba kita run, mulai menyerang, enter. Kita lihat apakah ada kenaikan dari traffic. Nah, di sini sudah mulai menaik. Jika suatu networking ini sudah keserang, maka otomatis perform dari CPU juga akan menaik. Kita coba mematikan apakah akan menurun dari traffic tersebut dengan perintah Ctrl C. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat sudah menurun. Coba kita akan melakukan serangan lagi dengan perintah run. Dan terlihat traffic sudah menaik lagi. Dan itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan untuk simulasi serangan denial of service. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know